Hello guys, welcome back to video sharing belajarku. In the previous video, we focused on problems with subject-verb agreements, and now we're going to learn together about problems with parallel structure. So what comes in your mind when you hear or read about parallel structure? So parallel here means equal. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan parallel structure di sini yaitu struktur yang paralel. Paralel itu maksudnya adalah setara atau sama. Jadi kedudukannya di dalam sebuah kalimat itu sama atau setara. In good English, an attempt should be made to make the language as even and balanced as possible. Nah, jadi kalau kita pakai bahasa Inggris yang baik, kita berusaha untuk membuat bahasa tersebut ya, make the language as even and balanced as possible. Sebisa mungkin itu dia seimbang, dia setara, dia sama gitu ya. This balance is called parallel structure. Jadi ada keseimbangan, ada kesamaan, ada kesetaraan. Jadi paralel itu maksudnya setara atau sama. Mungkin kalau teman-teman ngikutin dari video yang awal-awal, dari video yang kita bahas tentang pretest, ya, yang tes di awal, terus kita bahas tentang coordinate conjunctions. Nah, itu juga memuat parallel structure ya. Jadi dalam coordinate conjunctions, misalnya kayak dan, kayak but, itu kan dia paralel atau setara. Jadi kalimatnya itu dibuat setara atau sama. You can achieve parallel structure by making the forms of words as similar as possible. Jadi kita bisa buat kalimat itu dalam kondisi yang setara strukturnya, itu kalau kita pakai bentuk katanya atau jenis katanya, forms of words-nya itu semirip mungkin ya, sebisa mungkin itu sama. Jadi kalau misalnya kita pakai kata benda, ya berarti disetarakan dengan kata benda. Kalau ada kata kerja, kita setarakan dengan kata kerja. Nah, tapi seperti apakah kalimat yang paralel itu? Apakah kita membutuhkan semua kalimat harus paralel? Tentu tidak ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita harus menyetarakan atau dibuat parallel structure. Nah, contohnya seperti yang ada di sini ya guys. I like to sing and dancing. Nah, ini tidak setara. Jadi salah satu penanda bahwa kita harus menggunakan parallel structure adalah di sini ada konjungsi dan and. Jadi kalau kita ketemu sama dan, maka kita seharusnya menggunakan struktur yang paralel, parallel structure. Jadi di sini ada to sing dan dancing. Yang dimaksud dengan parallel itu adalah dia bentuknya, forms of words atau jenis kata, bentuk kata itu harus sama. Nah, kalau to sing itu kan dia to infinitive ya, to verb one. Kalau dancing kan dia pakai verb ing. Berarti kan di sini tidak sama atau tidak setara. The problem in this sentence is not the expressions to sing, and the problem is not the word dancing. The expression to sing is correctly by itself. The word dancing is correct by itself. Both of the following sentences are correct. Kalau misalnya dipisah, I like to sing sama I like dancing, it's okay. Jadi kalau like itu bisa diikuti to infinitive atau gerund ya. Gerund itu yang pakai bentuk ing, tapi dia sebagai kata benda ya guys, bukan sebagai kata kerja. Jadi dancing di sini not a verb. Dia hanya bentuknya aja yang sama kayak verb ing, tapi fungsinya dia sebagai kata benda. Jadi kalau misalnya dipisah, I like to sing and I like dancing, itu it's okay-okay aja. Ini benar semua. Gitu ya. Nah, permasalahannya di sini adalah the problem in the incorrect example is that to sing and dancing are joined together in one sentence with and. Nah, jadi karena di sini ada kata penghubung dan, itulah yang membuat harusnya kalimat ini strukturnya dalam bentuk parallel atau dalam bentuk yang setara. Nah, they are different forms where it is possible to have similar forms. Therefore, the example is not parallel. Jadi kalau di contohnya yang I like to sing and dancing ini kan tidak paralel ya, teman-teman, atau tidak setara. Karena satunya pakai to infinitive, yang satu pakai gerund, bentuk ing. Kalau dipisah ya it's okay. Semuanya benar. I like to dancing and I like to sing, it's okay.
Tapi kalau di join together, jadi satu dan ketemu dengan kata penghubung dan, maka dia harus setara atau parallel. It can be corrected in two different ways. We can make the first expressions like the second or vice versa ya. Jadi kita bisa bikin I like to sing and to dance or I like singing and dancing, dan dua-duanya itu benar. Jadi harus disamakan. Kalau pakai to infinitive ya kita pakai to infinitive juga. Kalau misalnya pakai bentuk ing ya kita pakai bentuk ing juga. Tapi sekali lagi teman-teman, singing dan dancing di sini bukan kata kerja ya. Kata kerjanya tentu like. Jadi singing and dancing di sini dia adalah gerund. Jadi kata kerja dibendakan. Jadi hanya bentuknya aja pakai ing, tapi dia fungsinya dalam kalimat sebagai noun. Semoga cukup jelas, kita lanjut. There are several situations in which you should be particularly careful of parallel structure. Nah, jadi dalam kalimat yang setara atau paralel, kita juga perlu berhati-hati. Makanya yang mau kita bahaskan problems with parallel structures. Kalau di materi yang sebelumnya itu kan problems with subject verb agreement. Jadi masalah-masalah apa saja yang ada dalam subject verb agreement itu kita sudah bahas bareng. Nah sekarang kita berganti fokus ke parallel structure. Jadi namanya paralel, maka dalam pikiran kita bahwasanya kalimat ini harus kita buat dalam bentuk setara as possible. Parallel structures are required in the following situations. Jadi kalimat yang paralel atau kalimat setara itu dibutuhkan dalam situasi berikut. Yang pertama, coordinate conjunctions. Contohnya di sini ada and, but, sama or. Kalau teman-teman nonton video skill 6, kita pernah bahas tentang coordinate connectors. Kurang lebih sama ya, coordinate connectors or coordinate conjunctions. Dan situ sudah pernah dibahas ada and, but, sama or. Cuman waktu itu aku tambahin ya coordinate conjunctions yang lain selain and, but, or yang aku singkat dengan fanboys. Teman-teman masih ingat nggak fanboys itu singkatannya dari apa? Nah, nanti bisa tulis di kolom komentar ya, apa tuh fanboys gitu. Nah, terus yang kedua with paired conjunctions such as both and, either or, neither nor, not only but also. Jadi paired conjunctions atau ada juga yang menyebutnya dengan correlative conjunctions. Jadi correlate. Jadi ada pasangannya gitu ya. Dia menghubungkan pasangan. Both and, either or. Jadi nggak bisa hanya pakai both aja misalnya atau hanya pakai and aja nggak. Jadi ini sudah sepasang gitu ya. Both and, either or, neither nor, not only but also. Lalu yang ketiga ada comparisons. Nah ini sama kayak di skill berapa? 19 ya. Itu juga kita pernah bahas comparisons. Jadi dalam tiga situasi ini kita butuh menggunakan parallel structure atau struktur yang setara. Nah, sekarang kita akan mulai dengan skill 24. Use parallel structure with coordinate conjunctions. The job of the coordinate conjunctions and, but, or is to join together equal expressions. Jadi sekali lagi, dia harus equal, harus paralel. Kalau ketemu kata penghubung dan, but, tetapi, sama or, tapi. Sorry. Jadi kalau ketemu kata penghubung dan, and, but, tetapi, or, atau, itu kalimatnya dia harus dalam bentuk yang equal atau setara. In other words, what is on one side of his words must be parallel to what is on the other side. Jadi antara sebelum dan sesudah itu harus sama ya, teman-teman. Kalau misalnya sebelum dan ada pakai benda, ya kita akan berusaha menyamakan dengan benda. Kalau dia pakai kerja ya kata kerja. Nah, these conjunctions can join nouns or verbs or adjectives or phrases or subordinate clauses or even main clause. Jadi dia bisa menghubungkan kata benda, kata kerja, kata sifat, frasa, subordinate clauses, anak kalimat, main clause, induk kalimat ya. They just must join together to of the same thing. Jadi kalau benda-benda, kata kerja ya kata kerja. Jadi misalnya kalau ada subordinate clauses digabung sama main clause boleh nggak? Nggak boleh ya, jadi tidak bisa. Misalnya ada nouns terus kita gabung sama kata sifat misalnya, adjectives, itu nggak bisa. Nah, jadi tetap harus setara gitu ya. Here examples of two nouns joined by coordinate conjunctions. Jadi kita dikasih contoh
satu-satu ya. Dari nouns, dari verbs itu ada semua contohnya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama ya. Ini menggabungkan kata benda. Jadi setara paralelnya adalah noun. I need to talk to the manager or the assistant manager. Jadi sama-sama ada noun-nya. Manager or the assistant manager. Pakai or. Lalu yang kedua, she isn't a teacher but a lawyer. Teacher, noun, lawyer, noun. You can choose from activities such as hiking and kayaking. Jadi sekali lagi hiking di sini bukan verb ing ya, dia bukan kata kerja, tapi dia adalah benda ya, tapi bentuknya pakai ing. Contoh berikutnya berkaitan dengan two verbs, dua kata kerja. He only eats and sleeps when he takes a vacation. Nah, jadi eats, sleeps, bentuknya pun juga harus sama. Kalau dia pakai verb 1s, maka kita juga pakai verb 1s. She invites us to her home but never talks with us. Invites verb 1s, never talks verb 1s. Jadi bentuknya sama. You can stay home or go to the movies with us. You can stay home or go. Jadi kenapa pakai verb 1? Karena ada model auxiliary di situ ya. Ada can. Jadi setelah models pasti selalu kembali ke bentuk asalnya. Contoh berikutnya. Two adjectives. Jadi sesama kata sifat ya. My boss is sincere and nice. Hatinya tulus gitu ya dan baik hati. The exam that he gave was short but difficult. Pendek sih, tapi sulit gitu ya. Dikit, tapi sulit gitu. Class can be interesting or boring. Nah, kalau di sini pakai ing, tapi bukan kata benda ya, teman-teman. Ini adalah kata sifat. Jadi, penggunaan bentuk ing itu memang tidak hanya untuk kata kerja aja. Bisa dipakai untuk kata benda, bisa juga jadi kata sifat seperti yang ada di sini. Interesting, boring, amazing. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Contoh berikutnya adalah two phrases. Phrases itu adalah frasa. Namanya frasa berarti dia kumpulan kata. Kalau kumpulan berarti dia minimal. Dua kata ya, minimal. Bisa lebih. There are students in the classroom and in front of a building. Jadi, in the classroom, in front of the building. Nah, jadi ini menunjukkan prepositional phrase yang menunjukkan place expressions, yang menunjukkan tempat. The papers are on my desk or in the drawer. Kurang lebih sama ini juga. On my desk or in the drawer. The checks will be ready not at noon but at 1. Jadi not at noon but at 1. At noon sama at 1 gitu ya. Nah, contoh yang terakhir di sini menggabungkan dua klausa. Bisa subordinate clauses, bisa juga main clause. They are not interested in what you say or what you do. Nah, kalau ini kan dia menggabungkan klausa benda ya, what you say, what you do. Jadi ini bukan kalimat pertanyaan ya, ini klausa. I'm here because I have to be and because I want to be. Because I have to be, because I want to be. Jadi bentuknya itu setara, teman-teman. Sama. Mr. Brown likes to go home early, but his wife prefers to stay late. Jadi ini dua induk kalimat ya. Mr. Brown likes to go home early. Ini kalimat yang pertama digabung sama his wife prefers to stay late. Terus digabung jadi satu pakai konjungsi but. Nah, jadi kalau kita bertemu dengan and, but, or, atau di versi yang lain, teman-teman bisa pakai found voice ya. Jadi kalau kita bertemu dengan coordinate conjunctions, maka kita harus menggunakan struktur yang setara, parallel, harus dibuat sama. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Semoga cukup jelas. Kita lanjut. Nah, jadi untuk mempermudah kita melihat gambarannya, parallel structure itu seperti apa, bahwasannya ketika kita ketemu sama and, but, or, maka strukturnya harus dibuat sama, setara ya. Kondisinya harus sama. Kalau benda ya disetarakan dengan benda. Kalau sebelumnya dia pakai kata kerja ya kita samakan dengan kerja. Kalau sebelumnya pakai noun clause misalnya juga sama pakai noun clause gitu ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Semoga cukup jelas sampai di sini. Sekarang kita akan langsung berlatih soalnya. Seperti biasa, kita lihat dua contoh soal ini.
supaya kita bisa tahu kekurangannya atau kesalahannya di mana dan kenapa bisa benar bisa salah gitu ya. Number one, she had jobs as a typist, a housekeeper, and in a restaurant. Pasti teman-teman sudah notice gitu ya. Kalau kata penghubungnya kan nggak ada masalah ya. Pakai dan, pakai or sudah pasti dia harus paralel. Nah, kesalahannya adalah di in a restaurant. Kenapa salah? Ya karena in a restaurant itu menunjukkan frasa, dia menunjukkan keterangan tempat. Tapi typist, housekeeper itu kan bukan keterangan tempat ya, itu kan kata benda yang dipakai guys. Typist, housekeeper. Nah kalau di restoran biasanya apa? Biasanya bisa pakai serve, pelayan mungkin ya, servant atau server, boleh gitu ya. Tapi yang jelas yang bikin salah adalah si restaurant-nya. Number two, the report you are looking for could be in the file or on the desk. Jadi dia pakai kata penghubung or, lalu di sini ada in the file sama on the desk. Ini sudah benar karena udah setara, in the file sama on the desk. Ini kan sama-sama phrase ya, phrases. Nah sekarang kita coba di nomor 3. Kira-kira nomor 3 benar atau salah? Kita lihat dulu kata penghubungnya pakai apa? Pakai but. Berarti kita lihat sebelum dan sesudahnya. Apakah menggunakan struktur yang sama? She works very hard, gets below average grades. Ada yang sama nggak? Ada. Di sini dia pakai works sama pakai gets. Itu kan sama-sama verb 1S. Berarti sudah benar ya guys? Iya, sudah benar teman-teman. Karena di sini dia menggunakan kata kerja yang sama atau kata kerjanya setara, verb 1S. She works sama she gets. Jadi kalau misalnya kita pisah kalimatnya gitu ya, maka dia jadi she works very hard, she gets below average grades. Pas digabung jadi satu, dikasih kata penghubung but, karena secara maknanya dia berlawanan gitu ya. Makanya nomor 3 sudah benar. Number 4, di sini kata penghubungnya pakai dan. Nah, kita lihat sebelum dan sesudah. The speaker introduced, told, finishing. Nah, gitu kan. Introduced himself, told several interesting anecdotes, fishing with an emotional plea. Jadi yang dilihat tentu yang introduced, told, sama finishing. Itu kan, kalau yang lainnya kan itu hanya tambahan aja ya guys. Berarti nomor 4 itu salah. It's incorrect. Why? Because finishingnya nggak sama. Jadi harusnya dia pakai bentuk yang berakhiran dengan ed. Introduced, told, dan finished dalam bentuk past tense gitu ya. Karena yang lainnya juga dalam bentuk lampau. Sedangkan dia pakai ing sendiri, berarti kan nggak sama. Berarti nggak setara. Jadi dia salah. Number 5, di sini pakai dan juga. Kita lihat sebelumnya. You should know when the program starts and how many units. You should know when the program starts and how many. How many sama when. Nah, di sini kan sama-sama pakai question words ya, teman-teman. Jadi dia juga sudah benar, sudah setara. When the program starts, how many units you must complete. Jadi dia pakai klausa benda, sama-sama klausa benda. Berarti nomor 5 sudah benar. Oke, kita lanjut ke nomor 6. The term paper he wrote was rather short but very impressive. Pakai but. Kita lihat sebelumnya apa? Rather short, very impressive. Sama-sama sifat ya, teman-teman. Short itu sifat, impressive juga sifat, dan sama gitu. Berarti nomor 6 juga sudah benar, tidak salah. Sudah benar nomor 6. Number 7, she suggested taking the plane this evening or, di sini pakai or, that we go by train tomorrow. Nah, di sini ada ketidaksetaraan. Kenapa? Sebelum or pakai she suggested taking. Tapi setelahnya dia pakai that we go. Itu kan sudah beda ya, teman-teman. Dia sudah beda bentuknya. Jadi taking the plane this evening dengan that we go by train itu kan beda. Harusnya taking the plane this evening or maybe we can say taking the train tomorrow, biar sama gitu bentuknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi nomor 7 dia salah karena nggak setara. Satunya ada langsung pakai ing, satunya ada that-nya. Nah, itulah yang membuat menjadi nggak setara. Kalau mau disetarakan, berarti ya kita bisa pakai taking, sama-sama taking. Suggested taking or taking train tomorrow. Taking the train tomorrow. Bisa seperti itu ya. Jadi nomor 7 incorrect. Jadi bisa tambahin taking
taking the train tomorrow. Jadi ininya langsung dicoret. Number 8. The dean or the assistant dean. Nah, ini juga sudah setara ya, sama-sama benda ya guys. Noun will inform you of when and where you should apply for your diploma. Nah, jadi di sini pakai when and where, jadi ya udah setara juga gitu kan. Ada sama-sama question words-nya. When and where you should apply. Kapan dan di mana. When you should apply and where you should apply. Kalau digabungkan ya sama aja, when and where you should apply gitu ya. Jadi nomor 8 sudah benar. Sekarang kita ke nomor 9. Number 9. There are papers to file, reports to type, and those letters should be answered. Nah, di sini kelihatan banget kan, yang paling beda itu yang mana guys? Iya, yang ini loh, yang setelah kata dan, itu yang paling beda dengan reports to type and papers to file. Jadi yang sebelumnya, yang dua sebelumnya, dia sudah pakai noun to infinitive, noun to verb one. Tapi setelahnya bentuknya beda. Itu should be answered, itu kan dia jadi bentuk kalimat pasif gitu ya. Bentuknya pasif. Berarti kita harus mengubahnya biar setara gimana? Bisa seperti ini. And let us to answer. Nah, jadi dibuat sama. Straight. Nah, gitu ya. Teman-teman, there are papers to file, reports to type, and letters to answer. Jadi nomor 9, incorrect. Last one, number 10, the manager needed a quick but thorough response. A quick but thorough. Jadi response yang quick but thorough. Cepat tapi yang mendalam gitu ya. Berarti udah benar. Quick response sama thorough response digabung jadi satu, jadi a quick but thorough response. So it's correct karena quick sama thorough-nya dia sama-sama kata sifat. Seperti itu ya. Jadi di skill 24 ini sebenarnya simple karena kita sudah tahu kata penghubungnya dia pakai dan, but sama or. Jadi kita tinggal fokus melihat apakah bentuk sebelum kata penghubung dan sesudah kata penghubungnya itu udah setara belum? Sudah sama nggak bentuknya? Dia sama-sama pakai benda nggak? Dia sama-sama pakai kata kerja nggak? Dia sama-sama pakai klausa nggak? Dia sama-sama pakai adjektif atau sama-sama pakai frasa nggak? Nah, jadi kita hanya tinggal lihat dan menyetarakannya saja. Dibuat sesetara mungkin gitu ya, sesama mungkin. Jadi dibuat kalimatnya benar-benar setara atau sama, equal and parallel. Semoga cukup jelas. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Jika ada saran kurangnya mau dimaafkan. Thanks for watching and don't forget to like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye.